Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan latihan soal untuk uji kompetensi dalam materi pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau di dua video sebelumnya, kita sudah membahas latihan soal untuk KUP dan juga PPH. Nah, kali ini di bagian part ketiga, kita akan membahas tentang latihan-latihan soal mengenai PPN. Jadi, buat teman-teman yang mau uji kompetensi minggu depan, nah semoga video ini bisa membantu kita, khususnya saya ya, untuk lebih memahami tentang materi PPN. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang pembahasan soal untuk uji kompetensi 2023 dalam materi pajak pertambahan nilai. Nah, di sini ada sekitar 10 bab ya terkait dengan pajak penghasilan. Nah, yang pertama adalah bab satu dulu, bab pengantar. Di soal nomor satu adalah dasar hukum pemungutan PPN atau PPNBM adalah dalam hal ini berarti oke, saya oke. Nah, di sini kan ada Undang-Undang PPN dan PPNBM, kemudian Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian ada Nomor 42 tahun 2009 dan Undang-Undang PPN 1984. Nah, dasar hukumnya itu selalu memakai undang-undang yang pertama kali ya. Jadi eh, maka jawabannya adalah undang-undang di tahun 1984 ya. Di situ juga sudah mulai perubahan ya, yang awalnya pajak penjualan sekarang berubah nama menjadi pajak pertambahan nilai seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah D. Jadi sementara kalau yang 42 ini adalah perubahannya saja ya, tapi kalau dasar hukumnya tetap menggunakan yang undang-undang yang pertama seperti itu. Kemudian nomor dua, pajak atas konsumsi yang digantikan oleh PPN adalah yang tadi ya. Jadi sebelum adanya pemungutan PPN, pajak pertambahan nilai, itu kita mengenal adanya pajak penjualan. Jadi kan kalau PPN itu kan mekanismenya pajak keluaran dikurangi pajak masukan ya. Nah, kalau di pajak penjualan ya sudah berarti sebatas atas penjualannya saja seperti itu. Jadi itu langsung jadi lebih kayak seperti PPA final gitu ya. Jadi atau PPN final lah ya. Jadi pada saat kita menjual ya sudah kita langsung pungut gitu pajak penjualan. N-nya kecil gitu ya, pajak penjualan. Tapi kalau PPN itu pajak pertambahan nilai, N-nya besar. Maka di sini jawabannya adalah B. Kemudian nomor dua, penanggung PPN adalah PPN itu dikenakan atas konsumsi dalam negeri gitu ya. Maka yang dikenakan sebenarnya yang menanggung pajak adalah konsumen akhir. Makanya salah satu karakteristik PPN itu kan pajak tidak langsung. Artinya sebenarnya yang dibebani untuk membayar PPN adalah si konsumen, sementara yang menyetorkan adalah si penjual atau dalam hal ini adalah PKP. Maka eh, itulah yang namanya pajak tidak langsung ya. Jadi sebenarnya konsumen inilah yang dibebani untuk membayar PPN. Jadi PKP ini dia hanya sebatas untuk menyetorkan saja dan mengkreditkan saja ya PPN-nya gitu. Kemudian tarif umum PPN untuk penyerahan BKP di dalam daerah Pabean saat ini adalah untuk daerah Pabean sendiri sekarang tarifnya adalah 11% ya PPN. Eh, apa? Kalau kita jadi 11% ini mulai berlakunya adalah 1 April 2022 ya. Jadi kalau sebelum itu maka kita masih menganut tarif yang 10%. Dan nanti paling lambat Januari 2025 nanti akan bertambah lagi jadi 12% seperti itu. Kemudian soal nomor 5, menurut penjelasan PPN, Undang-Undang PPN tahun 84, timbulnya pertambahan nilai yang menjadi objek PPN karena di sini jawabannya adalah dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Jadi ya ini simpelnya yang paling kalau di logika yang paling masuk ya seperti itu. Karena eh, pertambahan nilai. Jadi ketika barang tersebut memiliki nilai tambah, maka itu menjadi kena PPN. Contohnya gini.
di setiap rantai produksi ya. Jadi misalkan yang awalnya dari kapas menjadi benang, benang menjadi baju, sorry, benang menjadi kain, kain menjadi baju, itu kan setiap prosesnya itu kan pasti memiliki nilai tambah dari yang awalnya benang, dari yang awalnya kapas menjadi sebuah baju seperti ini. Nah, itu kan setiap ada rantai rantai produksi, rantai distribusi itu kan pasti memiliki nilai tambah di situ. Nah, makanya itu yang dikenakan PPN di setiap penyaluran tadi ya, di setiap jalur-jalur produksi tadi gitu. Oke, jawabannya adalah A. Nah, kemudian di bab kedua ya ini terkait dengan subjek PPN seperti ini. Eh, pada dasarnya subjek PPN ya berarti PKP gitu ya, bisa PKP, bisa juga non PKP. Nah, kalau di sini di nomor pertama, soal pertama, sesuai pasal 1 ayat 14 Undang-Undang PPN, orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya itu menghasilkan barang dan seterusnya, termasuk juga mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean merupakan definisi dari di sini adalah pengusaha ya gitu. Jadi kalau di pasal  1 itu biasanya terkait dengan definisi-definisi, intinya kalau seperti ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha, menghasilkan, mengimpor, dan sebagainya, itu adalah pengusaha. Sementara kalau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang tadi itu menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Jadi ditambahkan lagi, kalau PKP atau pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Seperti itu. Kemudian nomor 2, pengusaha yang disebut sebagai pengusaha kecil atau pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran tertentu adalah di sini berarti kalau pengusaha kecil itu berarti di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau di atas itu penyerahannya di atas 4,8 miliar maka dia wajib menjadi PKP. Tapi kalau misalkan di bawah 4,8, kemudian dia ingin mengajukan jadi PKP, yaitu berarti namanya adalah pengusaha kecil gitu. Tapi boleh-boleh saja ya. Jadi kalau omset omset kita dalam 1 tahun misalkan katakanlah baru 2 miliar nih. Kemudian kita mau PKP, ya silakan saja gitu ya. Tapi kalau sudah di atas 4,8, maka itu menjadi wajib ya. Paling lambat akhir bulan berikutnya harus sudah PKP seperti itu. Kemudian nomor 3, ini melanjutkan tadi ya pembahasan yang saya bicarakan tadi. Manakah yang di bawah ini merupakan pengaturan perpajakan bagi pengusaha kecil? Maka jawabannya di sini adalah dia dapat memilih. Dia dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Dan kebalikannya ya, jadi ketika dia sudah PKP pun, ya dia bisa memilih untuk mencabut PKP-nya gitu. Jadi di sini ketika dia masih pengusaha kecil, maka dia boleh memilih untuk jadi PKP, dan ketika sudah PKP pun dia bisa memilih untuk mencabut PKP-nya dengan alasan ya omset saya masih di bawah 4,8 miliar seperti itu. Tapi kan menjadi PKP kan ada beberapa privilege tertentu ya. Misalkan kita bisa ikut tender, eh, apa istilahnya, selain bisa ikut tender bisa juga mungkin dari sisi pembukuan mungkin relatif lebih lebih bonafit seperti itu. Jadi lebih lebih apa? Lebih gampang untuk mendapatkan istilahnya mungkin rekan bisnis atau apa ya gitu ya. Karena ketika kita bertransaksi dengan PKP, maka orang akan lebih cenderung untuk memilih ke sesama PKP-nya gitu. Kenapa? Karena mereka bisa saling mengkreditkan pajak pajak faktur pajaknya ya seperti itu. Berbeda dengan kalau kita transaksi dengan non PKP, mereka tidak bisa mengkreditkan pajak masukan itu gitu karena itu nggak bisa dia nggak bisa mengeluarkan faktur kalau dia bukan PKP. Kemudian nomor 4, PKP adalah tadi ya pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak di sini. Jadi di sini jawabannya adalah A gitu, yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Kemudian nomor 5, PTWG bergerak di bidang perdagangan sepatu selama Januari sampai dengan Juli 2022 omsetnya adalah sekian gitu ya. Januari 100, Februari 500, Maret, April, Mei, dan Juni misalkan. Nah, di sini em, kalau kita hitung di sini misalkan sampai dengan bulan Mei ya di sini
sampai dengan bulan Mei di sini dia sudah di atas 4,8 miliar. Jadi kalau ini kita jumlahkan 100 tambah 500 tambah 900 tambah 1,1 tambah 2,25 itu kan totalnya sudah di atas 4,8 miliar. Maka eh, dia wajib dikukuhkan menjadi PKP adalah akhir bulan berikutnya. Jadi ketika Mei itu sudah di atas 4,8, maka dia wajib menjadi PKP di tanggal kalau di sini berarti di tanggal 30 Juni ya, akhir bulan Juni 2022 seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan objek PPN. Nah, ini ada banyak ya. Jadi PPN itu sebenarnya tarifnya ya sederhana ya 11%, tapi yang membuat banyak adalah objek PPN ini dia berdasarkan negatif list ya. Artinya apa yang ada di undang-undang itu tidak kena PPN. Berarti selain yang ada di undang-undang maka itu kena PPN. Baik itu barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Jadi dalam Undang-Undang PPN itu hanya disebutkan barang yang tidak kena pajak apa aja, jasa yang tidak kena pajak apa saja. Kemudian nanti di breakdown lagi ada yang dibebaskan, ada yang tidak dipungut dan sebagainya gitu. Tapi selain itu berarti selain yang ada di aturan itu maka asumsinya adalah dikenakan PPN. Nah, soal yang pertama, pengaturan terkait PPN dalam kegiatan membangun sendiri atau KMS itu adalah diatur di pasal 16C ya di sini. Kenapa? Karena kalau 16D itu adalah aktiva yang semula tidak untuk dijual, tapi kemudian dijual eh, apa? Itu berarti kenanya adalah pasal 16D ya. Tapi kalau C itu adalah KMS, kegiatan membangun sendiri. Tarif efektifnya sendiri sekarang adalah 2,2% dari biaya bangun rumah tersebut dengan minimal luas luas bangunannya adalah 200 meter persegi. Kemudian nomor 2 di sini berikut yang bukan merupakan batasan tujuan pemberian fasilitas PPN yang bukan ya, berarti ini yang bukan em, apa? Berarti ya selain ya intinya pemberian fasilitas dibebaskan ya. Jadi kalau di sini pemberian fasilitas 16B itu berarti fasilitas yang dibebaskan itu untuk apa saja? Biasanya untuk yang bersifat strategis, barang-barang bersifat strategis, kemudian dalam rangka pembangunan nasional, tempat ibadah, hilirisasi industri dan sebagainya. Maka jawabannya yang bukan berarti yang A berarti di sini. Oke, kemudian 3, berikut ini yang bukan merupakan barang yang tidak dikenakan PPN. Berarti yang bukan yang tidak dikenakan. Artinya berarti yang dikenakan ya. Yang dikenakan Undang-Undang PPN adalah uang itu tidak kena PPN, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tidak kena, surat berharga juga tidak kena. Sementara kalau emas perhiasan itu kena PPN biasa gitu. Jadi yang PPN emas perhiasan itu berarti kena PPN ya gitu. Kemudian manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan definisi penyerahan BKP dalam Undang-Undang PPN seperti ini? Eh, Penyerahan yang sesuai. Pertama, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, kemudian dalam hal penyerahan BKP dan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi, BKP dianggap diserahkan langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan dari supplier ke PC misalkan. Kemudian BKP dari pusat ke cabang tidak termasuk dalam pengertian BKP. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan usaha. Nah, di sini jawabannya adalah yang sesuai dengan definisi penyerahan ya. Penyerahan BKP adalah kalau di sini berarti jawabannya adalah yang dengan hak opsi gitu. Jadi dengan hak opsi itu kan artinya di akhir masa peminjamannya barang itu kan menjadi milik kita ya gitu. Maka itu dianggap sebagai penyerahan BKP. Kemudian nomor 5, Rehan seorang siswa sekolah menengah dia tidak memiliki usaha apapun, tapi kemudian dia membeli barang dari luar negeri berupa action figure dari Jepang misalkan. Nah, atas kegiatan impor tersebut dikenakan kalau dia impor itu bisa siapapun kena PPN. Jadi tidak harus kan kalau kalau PPN kalau kita menjual barang
itu kan yang boleh memungut PPN adalah PKP saja. Jadi kalau dia bukan PKP, maka dia tidak boleh memungut PPN. Nah, sementara kalau dia mengimpor, kalau dia membeli barang, ya bisa siapa aja gitu ya. Tidak mesti harus PKP gitu. Jadi kalau seperti ini jawabannya adalah yang A ya, dia terutang PPN gitu. Sama seperti misalkan kita ke minimarket, kita beli minuman, kan nggak melihat kita PKP atau tidak. Ya PKP, ya barang tersebut akan tetap kena PPN gitu ya, walaupun kita bukan PKP. Sama seperti impor barang tadi. Kita tidak melihat apakah dia pengusaha, apakah dia ekspor impor, apakah dia orang biasa gitu ya, siswa biasa. Sepanjang dia mengimpor barang, maka dia akan kena PPN. Kemudian bab yang nomor 4 di sini adalah tentang tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarifnya sederhana, cuma 11%, tapi eh, dasar pengenaan pajaknya lah yang nanti berbeda-beda ya. Ada yang dari nilai harga jual, dari nilai penggantian, nilai impor, kemudian DPP nilai lain, batasan tertentu, dan sebagainya. Gitu. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah yang termasuk DPP atau dasar pengenaan PPN sesuai dengan pasal 8 ayat Undang-Undang PPN adalah di sini berarti dari harga jual, kemudian harga jual itu berarti barang BKP ya. Kemudian kalau JKP itu biasanya harga penggantian. Nilai impor ini adalah kalau kita impor barang, nilai ekspor adalah kalau kita ekspor barang, sementara nilai lain adalah ya DPP nilai lain tadi ya, gitu. Jadi sesuai dengan pasal 8 A ya di sini. Maka di sini jawabannya adalah B ya, seperti itu. Oke, ada juga yang besaran tertentu ya sebenarnya kalau sekarang cuman apa di sini kan yang dipakai adalah 8A gitu. Kemudian tarif PPN yang berlaku pada 1 Januari 2022 artinya dia masih menggunakan tarif yang lama ya karena batasannya adalah 1 April 2022. Maka dia masih menggunakan tarif yang 10%. Kemudian nilai impor dihitung menggunakan formula apa? Nilai impor itu adalah nilai pabean di sini ditambah dengan bea masuk. Nilai pabean itu adalah cost insurance freight-nya. Jadi ongkosnya berapa, asuransinya berapa, sorry, biayanya belinya berapa ya, biaya belinya berapa, asuransinya berapa, dan juga ongkos kirimnya berapa. CIS-nya ini ya, cost insurance freight plus bea masuk. Kalau misalkan ada bea masuk tambahan, maka itu ditambahkan lagi. Gitu. Jadi secara umum nilai impor adalah nilai pabean plus bea masuk. Gitu. Bukan dikurangi ya, tapi ditambahkan. Nah, nilai biaya masuk sendiri dari mana? Biaya masuk itu dari nilai pabean gitu. Jadi misalkan nilai pabeannya katakanlah biaya masuknya misalkan tarifnya adalah 10%, maka biaya masuknya adalah 10% dikalikan nilai pabean tadi gitu. Kemudian nomor 4, perbedaan perlakuan pengkreditan pajak masukan atas penggunaan dasar nilai lain, DPP nilai lain dengan menggunakan besaran tertentu. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi, kalau DPP nilai lain, itu pajak masukannya dapat dikreditkan. Sementara kalau besaran tertentu, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena kalau besaran tertentu itu dianggap atau sederhananya adalah PPN final. Tarifnya sendiri rata-rata itu 1,1% ya dari nilai DPP-nya. Sementara kalau nilai lain itu tarifnya adalah 11%, tapi nilai lain itu macam-macam ya. Ada yang berdasarkan nilai HPP, ada yang berdasarkan nilai macam-macam. Ada banyak di situ. Ada nilai penggantian apa ya? Saya agak lupa juga, cuman banyak ya. Nilai lain itu ada banyak pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma segala macam itu adalah nilai lain. Sementara kalau besaran tertentu itu contohnya freight forwarding, kemudian jasa biro wisata, kemudian hasil pertanian dan sebagainya itu adalah besaran tertentu. Maka besaran tertentu itu tidak dapat dikreditkan karena dianggap tarifnya sendiri sudah final ya 1,1%, sementara kalau DPP nilai lain itu dapat dikreditkan. Maka di sini jawabannya adalah yang A dan B adalah benar seperti itu. Yang 4 ya.
Kemudian nomor 5, sesuai pasal 7 Undang-Undang PPN, tarif 0% itu tidak dikenakan atas, jadi tadi ya, kalau ekspor itu tarifnya adalah 0%. BKP berwujud, BKP tidak berwujud maupun jasa kena pajak. Tapi kalau impor ya berarti tetap kena tarif seperti biasa. Jadi kalau impor ya dia kenanya 11%, tapi kalau ekspor itu kenanya adalah 0%. Dan ekspor di sini hanya bisa oleh PKP saja ya. Jadi kalau dia bukan PKP ya dia tidak bisa memanfaatkan tadi tarif 0% gitu. Makanya salah satu privilege PKP tadi ya, selain dia bisa ikutan tender, dia juga kalau misalkan usahanya itu adalah ekspor barang, maka dia berhak mendapatkan fasilitas PPN 0%. Oke, kemudian sekarang bab kelima. Bab kelima adalah saat dan tempat terutangnya PPN. Soal yang pertama, secara umum PPN terutang secara umum ya di sini pada saat penyerahan. Jadi pada saat penyerahan itulah saat terutangnya PPN, saat di mana kita harus membuat faktur pajak gitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 2, dalam hal ternyata pembayarannya mendahului penyerahan, maka PPN terutang terjadi pada saat pembayaran gitu. Jadi secara umum PPN terutangnya pada saat penyerahan, diserahkan barangnya itu berarti kita harus pungut PPN pada saat itu juga, harus membuat fakturnya di tanggal itu juga. Tapi kalau ternyata pembayarannya terjadi terlebih dahulu, misalkan seminggu sebelumnya, maka saat terutangnya, saat pembuatan faktur pajaknya adalah pada saat pembayaran. Seperti itu. Kemudian nomor 3, pada umumnya PPN untuk orang pribadi, PKP ya, PKP untuk orang pribadi itu terdaftarnya di tempat tinggalnya dia gitu. Tapi kalau misalkan usaha badan gitu ya di tempat kegiatan usahanya. Tapi kalau pribadi ya sudah alamat rumahnya dia gitu ya, alamat tempat tinggalnya dia. Seperti itu untuk tempat terutangnya. Kemudian nomor 4, dalam hal impor PPN terutang di mana? Nah, impor itu terjadi pada saat barang itu mulai dimasukkan ke dalam daerah pabean gitu ya. Jadi misalkan kayak tadi Rehan membeli action figure dari Jepang, ya sudah mulai terutangnya kapan? Mulai terutangnya pada saat barang itu masuk ke dalam daerah pabean. Di mana? Misalkan di bandara misalkan gitu, atau di bandara atau mungkin di tempat-tempat khusus ya kayak pelabuhan segala macamnya. Dan itu dipungut oleh bea cukai. Karena PPN itu sendiri selain karakternya tadi ya tidak langsung adalah PPN ini adalah untuk konsumsi dalam negeri. Jadi ketika barang itu mulai masuk ke Indonesia atau ke dalam daerah pabean, maka saat itu pula dia terutang PPN karena mulai mulai dikonsumsinya di dalam daerah pabean tadi atau di dalam negeri ya. Karena tidak semua wilayah Indonesia itu daerah pabean gitu. Contohnya Batam, Batam itu bukan daerah pabean. Kemudian nomor 5, Budi membeli dan menerima penyerahan lemari dari toko Karya Kayu. Dia seorang PKP, tokonya PKP pada tanggal 6 Januari 2022. Tapi pembayaran baru dilakukan pada tanggal 9 Januari 2022. PPN terutang pada saat kapan? Gitu. Eh, kan tadi terima lemarinya tanggal 6 Januari. Pembayaran baru dilakukan di tanggal 9 Januari. Nah, berarti kita harus tadi ya secara umum PPN terjadi pada saat terutangnya pada saat penyerahan. Kalau ternyata pembayarannya terjadi terlebih dahulu, maka terutangnya pada saat pembayaran. Nah, di contoh ini kan penyerahannya terjadi terlebih dahulu dibandingkan pembayaran ya, maka tetap PPN-nya terutang pada saat penyerahan, yakni tanggal 6 Januari. Gitu. Jadi seperti ini. Kita lanjut ke bab nomor 6 sekarang tentang faktur pajak. Nah, ini juga yang harus diperhatikan ya, karena di faktur pajak itu ada banyak kode-kodenya mulai dari 01, 02 sampai dengan 09. Dan itu kita harus ingat ya, seperti itu. 01 adalah penyerahan biasa, kemudian 02 adalah ke instansi pemerintah atau bendahara pemerintah, 03 adalah ke pemungut selain bendahara, bisa BUMN contohnya. 04 adalah untuk DPP nilai lain, 05 adalah besaran tertentu, 06 ini biasanya digunakan untuk VAT refund atau untuk turis luar negeri ya. Kemudian 07 adalah PPN yang tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah.
08 itu PPN yang dibebaskan, dan 09 adalah penyerahan aktiva yang semula tidak untuk dijual. Gitu. Itu kita harus ingat, kita harus hafal di situ. Oke, yang pertama, bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP merupakan definisi dari faktur pajak ya, seperti itu. Oke, kemudian faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama. Faktur pajak gabungan adalah misalkan dalam 1 bulan kita memiliki transaksi dengan customer kita itu beberapa kali dengan jenis kode yang sama. Jadi misalkan saya PKP, saya menyerahkan ke rekanan saya gitu ya, ke customer saya. Nah, dia ada beberapa transaksi nih. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 10, dan seterusnya. Nah, eh, kalau misalkan saya harus buat faktur di setiap penyerahan, tadi kan mungkin repot ya. Maka faktur pajak gabungan itu boleh dijadikan hanya satu faktur aja, tapi dalam beberapa transaksi. Nah, paling lambatnya kapan? Paling lambat adalah akhir bulan penyerahan barang tersebut. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah di sini. Jadi bukan akhir bulan berikutnya ya, tapi akhir bulan saat diserahkan barang tersebut. Jadi misalkan tadi dia katakanlah customer saya memiliki 10 transaksi gitu ya dengan saya tanggal 1, 2 dan seterusnya. Nah, ya sudah boleh dibuatkan faktur pajaknya di akhir bulan tersebut. Dan itu hanya untuk satu kode yang sama ya. Jadi misalkan kalau 01 ya 01 semua, 02 semua seperti itu. Nggak bisa dicampur-campur kodenya. Kemudian nomor 3, berdasarkan pasal 13 ayat 5 ini biasanya itu adalah terkait dengan apa apa yang harus ada dalam faktur pajak ya. Jadi poin-poin yang harus ada di faktur pajak. Nah, di sini identitas pembeli BKP atau penerima JKP dalam faktur pajak bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi diisi kalau di sini berarti nama. Oke, nama, kemudian alamat, NPWP atau NIK ya. Jadi untuk orang pribadi itu kalau dia tidak punya NPWP maka kita harus memasukkan nomor NIK-nya. Pak, tapi customer saya nggak mau menyerahkan NIK, ya nggak bisa gitu. Jadi harus ada NIK atau NPWP kalau sekarang gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya dikosongkan. Jadi harus minimal salah satu ada NIK atau NPWP gitu. Plus nama dan alamat ya seperti itu. Oke, kemudian nomor 4 sekarang. Nona Ayu merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP berupa komputer kepada instansi pemerintah di sini. Yang jadi halek adalah instansi pemerintah dengan nilai jual sebesar 10 juta rupiah. Atas penyerahan tersebut, maka Nona Ayu menggunakan kode di sini adalah kode 02 ya. Tadi ya, instansi pemerintah itu kodenya adalah 02. Kalau BUMN itu kodenya 03. Kemudian nomor 5, manakah dari pernyataan berikut yang benar? PKP pedagang eceran ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha. Sekarang tidak lagi ya. Jadi kalau pedagang eceran itu sekarang berdasarkan karakteristik pedagang eceran. Misalkan ke customer akhir, biasanya eh, penjualannya bersifat tunai dan langsung digunakan untuk konsumsi seperti itu. Maka di sini ini salah. Kemudian dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak diatur dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Bukan ya, karena 13 ayat 5 tadi adalah apa yang identitas apa yang harus ada di faktur pajak gitu ya. Dokumen tertentu bukan termasuk itu. Kemudian faktur pajak harus memenuhi syarat formal dan material. Oke. Retur BKP oleh pembeli dapat mengurangi pajak masukan penjual. Kebalik ya. Jadi retur BKP oleh pembeli dapat mengurangi pajak keluaran oleh penjual. Maka jawabannya adalah yang C di sini. Oke, eh, itu. Jadi di sini salahnya di sini, kemudian bukan pasal 13 ayat 5. Oke. Nomor sekarang bab yang ke-7, mekanisme pengkreditan pajak masukan dan restitusi. Pajak masukan sendiri itu bisa dikreditkan di masa yang sama atau 3 masa setelahnya ya. Gitu. Sementara restitusi itu ada yang namanya restitusi kriteria tertentu dan syarat tertentu. Gitu. Itu yang harus diperhatikan. Nomor 1, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan, oke,
lebih besar daripada pajak keluarannya, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian di sini. Maka jawabannya adalah akhir bulan tahun buku. Jadi atas kompensasi yang terus-menerus, kemudian di akhir tahun itu ternyata masih ada kelebihan, maka itu boleh boleh direstitusikan di akhir tahun buku tersebut. Kecuali ada beberapa kriteria PKP ya, kriteria PKP yang boleh merestitusikan setiap masanya, setiap bulannya. Jadi pada saat dia lebih bayar, dia bisa langsung apa namanya merestitusikan itu. Contohnya PKP yang transaksi dengan bendahara pemerintah, PKP yang kegiatannya ekspor impor, PKP yang PPN-nya itu tidak dipungut gitu ya, itu boleh mengkreditkan setiap bulan seperti itu. Sementara kalau PKP biasa, ya dia boleh merestitusikan ya, dia boleh merestitusikan itu di akhir bulan, di akhir tahun bukunya seperti itu. Kemudian wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, ini ya tadi ada persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian, pendahuluan kelebihan pembayaran, pendahuluan kelebihan yang meliputi PKP menyampaikan surat pemberitahuan masa lebih bayar restitusi dengan jumlah. Jadi kalau syarat tertentu itu biasanya kita mengenal jumlahnya ya, jumlahnya. Nah, kalau sekarang aturannya adalah untuk PKP yang restitusi PPN itu jumlahnya maksimal adalah 5 miliar. Jadi jadi kalau kita restitusi PPN di bawah 5 miliar maka itu boleh, mekanismenya adalah pengembalian pendahuluan. Jadi artinya itu lebih singkat. Yang biasanya itu 1 bulan atau 3 bulan gitu. Sorry, yang biasanya restitusi itu bisa sampai 12 bulan. Nah, di sini dia hanya 1 bulan atau 6 bulan saja gitu. Itu kalau dia PPN ya, tapi kalau orang pribadi itu 100 juta, tapi kalau PPA badan itu kenanya adalah 1 miliar. Tapi kalau PPN itu 5 miliar di sini. Ada khusus ya untuk syarat tertentu tadi. Nomor 3, berdasarkan pasal 16E Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2019, eh, pemegang paspor di sini, pemegang paspor luar negeri dapat meminta kembali PPN yang dibayarkan ya. Nah, ini adalah VAT refund tadi ya. Jadi pada saat misalkan seorang turis datang ke Indonesia, kemudian dia belanja di sini, dia misalkan datang ke Bali, dia belanja barang kena pajak gitu ya. Nah, eh, ketika dia nanti kembali ke negara asalnya, atas PPN yang dibayarkan tadi itu boleh ditarik kembali, boleh di-refund kembali PPN-nya atau istilahnya tadi ya VAT refund atau VAT refund gitu. Nah, itu batasan minimalnya PPN-nya adalah sebesar Rp500.000. Jadi kalau nilai PPN-nya di bawah 500 ya itu tidak bisa diajukan pengembalian atau refund. Tapi kalau di atas 500 itu boleh diajukan refund. Secara umum, restitusi diberikan setelah terbitnya SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Namun dalam hal tertentu dapat dilakukan penelitian yaitu melalui mekanisme pengembalian pendahuluan tadi ya. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, pengembalian pendahuluan ini diberikan biasanya untuk kecuali di sini ya. WP beresiko rendah, oke. Kriteria tertentu, oke. Eh, Persyaratan tertentu PKP beresiko rendah. Nah, cuman karena kita khususnya PPN ya, kita bicara PPN, ya berarti 3 ini saja gitu. Yang A ini berarti tidak gitu ya. Jadi hanya ke kriteria tertentu, persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah gitu ya. Oke, kemudian nomor 5, dokumen yang harus ditunjukkan oleh turis asing pada saat dia refund tadi ya, maka dia harus menunjukkan di sini adalah paspor, boarding pass, dan juga faktur pajaknya ya. Jadi paspor, boarding pass, karena uh, ada jangka waktunya juga ya boarding pass-nya. Jadi kapan dia harus istilahnya harus bisa refund itu selain tadi ya, selain 500.000 tadi, itu ada jangka waktunya juga gitu ya. Jadi kalau lebih dari jangka waktu itu, ya sudah dia tidak bisa mendapatkan refund PPN tadi gitu. Oke, kemudian nomor 8 sekarang bab 8 terkait dengan PPN BM kalau sekarang.
Oke, di PPNBM yang pertama, berapakah tarif PPNBM yang ditetapkan untuk di Undang-Undang PPN ya, antara berapa sampai berapa? Nah, di sini jawaban adalah dari 10% sampai 200% ya. Gitu. Jadi PPNBM itu berbeda. Jadi kalau PPN kan 11% ya, tapi kalau PPNBM itu dia eh, ada range tarifnya dari yang 10 sampai dengan 200%. PPNBM ini kan pajak penjualan atas barang mewah ya. Nah, jadi barang-barang yang tergolong mewah itu dipajakinya lebih tinggi. Dan perbedaannya dengan PPN adalah kalau PPN itu kan dipungut di setiap rantai distribusi ya, jalur jalur produksi distribusi seperti itu. Sementara kalau PPNBM dia hanya dikenakan di pertama saja dari yang produsen ke distributor gitu ya. Jadi misalkan gini, eh, misalkan mobil mewah gitu ya, itu dikenakan ya terbatas pada saat dari produsen ke distributor, dari distributor ke konsumen akhir ya tidak dikenakan PPNBM lagi gitu. Makanya PPNBM itu biasanya nanti melekat ke harga jualnya. Jadi digabung dengan harga jual. Makanya kenapa menjadi lebih mahal ya karena pajaknya lebih tinggi gitu. Misalkan katakanlah Ferrari gitu ya. Ferrari pajaknya sendiri bisa sampai 200% misalkan gitu. Jadi ketika nanti di tangan konsumen dia juga harus dibebani harga mobil plus PPNBM-nya tadi gitu. Plus PPN juga ya tentu saja. Di bawah ini merupakan eh, di bawah ini yang bukan kriteria suatu barang dimasukkan ke dalam kategori BKP yang tergolong mewah di sini. Bukan ya, di sini barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Oke, benar di sini. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, oke. Kemudian barang yang umumnya dikonsumsi masyarakat kelas menengah, ya enggak ya. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C di sini. Jadi ya tergolong sangat mewah ya. Jadi ya yang jelas bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat tertentu dan juga menunjukkan status gitu ya. Gitu. Statusnya kaya nih, ya udah dia pamer Ferrari gitu kan ya. Makanya kena PPNBM-nya lebih tinggi. Jadi eh, ada aspek keadilan di situ ya. Jadi semakin Anda kaya ya ketika Anda harus beli barang ya Anda harus bayar PPNBM-nya gitu. Kemudian karakteristik PPNBM yang membedakan dengan PPN adalah PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Oke. Kemudian PPN tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Oke. PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan sesama PPNBM yang dipungut. Benar. Semuanya benar. Ya, jadi semuanya adalah benar. Kemudian nomor 4, BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPNBM dikelompokkan menjadi, di sini jawabannya adalah BKP tergolong mewah merupakan kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Oke, jadi kendaraan bermotor itu bisa mobil, motor. Sebenarnya selain kendaraan bermotor apa saja ya bisa berupa barang elektronik, termasuk minuman keras ya. Minuman keras itu kenapa kena PPNBM? Karena tadi tidak dikonsumsi secara umum gitu ya. Jadi biar ada penekanan di situ. Jadi biar tidak gampang dikonsumsi untuk masyarakat umum ya sudah pajaknya dinaikkan gitu. Jadi tidak semuanya itu bisa mengkonsumsi minuman keras tersebut gitu. Karena bukan kebutuhan pokok juga ya seperti itu. Kemudian kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas pembebasan BPN kecuali di sini, kecuali ambulan, kendaraan jenazah, pemadam kebakaran ini boleh dapat. Kendaraan bermotor untuk protokoler kenegaraan, oke. Kemudian kendaraan sasis nggak kena, ini tetap kena PPNBM ya. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Ini biasanya bus ya, gitu. Maka jawabannya adalah yang C di sini. Karena bukan ya, yang bukan mendapatkan fasilitas pembebasan PPNBM. Oke, bab ke-9 sekarang terkait dengan pemungut PPN ya. Pemungut PPN itu tadi ya ada dua, instansi pemerintah atau bendahara pemerintah, dan yang kedua adalah BUMN atau anak perusahaannya ya gitu. Tidak semua anak perusahaan BUMN itu boleh jadi pemungut ya. Jadi itu yang harus hati-hati, tidak semuanya bisa jadi pemungut PPN. Nah, pertama, pada dasarnya PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP atau JKP dipungut oleh, pada dasarnya ya,
itu sederhananya adalah PKP penjual. Jadi pada dasarnya PPN itu ya dipungut oleh penjual. Tapi kalau dalam hal ini kita sebagai pemungut, yang memungut adalah yang menyetorkan gitu. Jadi dia istilahnya setor sendiri ya. Jadi si pemungut ini, si bendahara pemerintah ini, selain dia memungut PPN, dia juga menyetorkan sendiri PPN-nya gitu. Dasar hukum pemungutan PPN dalam Undang-Undang PPN diatur dalam pasal di sini jawabannya adalah yang 16A di sini. Oke, kemudian berikut ini merupakan kewajiban PPN kecuali di sini. Maka memungut pajak yang terutang, oke, menyetorkan, oke, melaporkan pemungutan pajaknya, eh, oke, kemudian membuat faktur pajak dengan kode transaksi. Yang membuat faktur pajak itu adalah si rekanannya ya, jadi bukan si pemungutnya. Jadi misalkan eh, instansi pemerintah, kemudian dia beli barang gitu ya, beli barang dari PKP, yang membuat faktur pajak adalah si PKP-nya. Tapi dalam hal penyerahan PPN, pemungutan PPN, pelaporan PPN ya, dia harus yang menyetorkan gitu. PKP juga dia melaporkan juga ya, melaporkan tapi sebatas atas adanya transaksi tersebut. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan dia menerbitkan kode faktur 02 atau 03. 02 itu untuk instansi pemerintah, 03 itu untuk yang BUMN. Dasar hukum penetapan pihak lain sebagai pemungut PPN diatur dalam, kalau di sini jawabannya adalah yang A ya, eh, undang-undang KUP. Jadi kan ini sifatnya formilnya ya. Kalau formil itu biasanya di KUP-nya. Kemudian berikut ini yang merupakan pihak lain sebagai pemungut kecuali pengusaha PMSC. PMSC adalah perdagangan melalui sistem elektronik gitu ya. Jadi contohnya kayak kita langganan Zoom itu kena PPN. Ketika kita langganan Netflix, kita langganan apapun gitu ya yang sifatnya digital itu sekarang kena PPN. Kemudian eh, retail daring, oke. Instansi pemerintah bukan bukan pihak lain ya karena kan ya tadi pemungut PPN bukan pihak lain kalau instansi pemerintah. Marketplace pengadaan, oke. Jadi jawabannya adalah yang C sekarang. Kemudian terakhir, bab penyetoran dan pelaporan PPN. Bab ini yang pertama adalah SPT PPN untuk masa Oktober disampaikan paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Artinya kalau Oktober berarti kapan? Akhir bulan November. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Saran yang digunakan untuk PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN terutang pada suatu masa adalah, ya ini berarti SPT PPN ya. Di sini pengisian SPT PPN harus dilakukan dengan, ya ini secara umum ya, benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Seperti itu. Maka jawabannya adalah benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Oke. Bukan hanya PPN ya, tapi semua jenis SPT itu harus ini, benar, lengkap, dan jelas. Berikut ini adalah jenis-jenis PPN yang dikenal saat ini, kecuali di sini. Kecuali berarti 11.11 itu masih berlaku sekarang, kemudian 1107 DM, oke, itu tidak ada. 1107 put, itu oke. 1111 DM sekarang ya. Jadi jawabannya adalah yang 1107 DM. Itu digantikan dengan yang ini sekarang. Yang terakhir, berdasarkan pasal 15A ayat 1 Undang-Undang PPN, penyetoran PPN oleh PKP akibat selisih lebih pajak keluaran dari pajak masukan harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, dan di sini jawabannya adalah sebelum SPT PPN disampaikan. Jadi intinya adalah PPN itu harus sudah disetorkan sebelum SPT-nya dilaporkan. Jadi setor dulu baru lapor gitu ya. Jadi kapan kalau tanggalnya ya pokoknya sampai dengan akhir bulan berikutnya. Kayak tadi Oktober, paling lambat kan tanggal 30 November. Jadi misalkan PPN-nya kurang bayarnya 100 juta, yaitu harus disetorkan dulu, baru nanti setelah itu silakan dilaporkan. Jadi
setor dulu baru lapor. Oke, em, demikian, semoga pembahasan soal terkait PPN ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga dilancarkan juga ujian kompetensinya, khususnya bagi saya pribadi. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.